kembali lagi bersama saya Novita Sari. Saya sendiri dari kelas 1D Prodi PGSD dengan MPM A1G 025029. Di sini saya ingin membahas materi yang sangat menarik lagi, yaitu berjudul pendidikan inklusif. Yuk, mari simak videonya. Nah, jadi sistem penyelenggaraan pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu eksklusif dan juga inklusif. Pendidikan eksklusif mungkin lebih sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana pendidikan eksklusif ini terdapat di sekolah-sekolah yang dikhususkan pada kalangan tertentu saja. Nah, kedua yaitu pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, yang mana pada sistem ini tidak melihat latar belakang, perbedaan serta kondisi yang berbeda. Jadi pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa yang kebutuhan khusus bersama dengan siswa didik pada umumnya di dalam satu kelas, sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat mengembangkan potensi pada anak-anak atau anak-anak yang berkebutuhan khusus khususnya di dalam lingkungan umum, dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Orang tua dalam pendidikan inklusif selain tenaga didik, orang tua juga memiliki peran dalam pendidikan inklusif. Jadi, dalam pendidikan inklusif, orang tua bisa belajar memahami anaknya di lingkungan luar sekolah. Dengan pendidikan inklusif, diharapkan orang tua paham mengenai cara mendidik dan membimbing anaknya. Nah, prinsip pembelajaran inklusi itu ada dua macam, yaitu prinsip umum, prinsip dan prinsip motivasi. Prinsip umum yaitu prinsip konteks. Jadi, melalui prinsip ini, para tenaga didik dapat menjelaskan materi sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sehari-hari siswa. Yang kedua, ada juga prinsip motivasi. Para tenaga didik harus memberikan motivasi terhadap para siswa agar selalu termotivasi untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Nah, ada juga prinsip keterarahan. Tenaga didik juga harus bisa memberikan arahan agar tujuan dari pembelajaran dapat tepat sasaran. Nah, karena kondisi setiap siswa berbeda, terutama dari segi fisik, maka akan ada penyesuaian metode pembelajaran agar dapat dipahami oleh peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif ini dinilai dapat mengembangkan secara maksimal bakat anak karena seperti diketahui, setiap anak memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Jadi tujuannya adalah 1. Memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara, meningkatkan kepercayaan diri anak-anak baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak, menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif. Baik pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang yang berbeda. Prinsip hubungan sosial. Tenaga didik harus bisa membuat para siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda supaya bisa berinteraksi secara aktif baik yang sesama siswa maupun guru. Yang kedua, prinsip pemecahan masalah. Prinsip ini berarti tenaga didik juga harus bisa membuat para peserta didik
mampu membuat solusi ketika mendapatkan masalah. Terus ada juga prinsip individualisme. Tenaga didik diharapkan bisa membuat para peserta didik dapat hidup mandiri. Prinsip belajar sambil bekerja. Jadi tenaga didik bisa mengajak siswa untuk melakukan percobaan-percobaan supaya menemukan hal-hal baru. Nah, prinsip selanjutnya itu tunanetra. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal-hal adalah prinsip konkretan, pengalaman, dan belajar sambil praktek. Cibi, dalam hal ini prinsip yang diperhatikan mengenai akselerasi belajar dan penggayaan. Tuna ragahita, prinsip yang diperhatikan agar prinsip kasih sayang, rehabilitas, dan keberagaman. Tunah daksa, prinsip yang diperhatikan adalah pelayanan medis seperti terapi. Tuna laras, prinsip yang diperhatikan adalah prinsip kebutuhan, kebebasan yang diarahkan. Prinsip kekeluargaan, prinsip setia kawan, serta prinsip disiplin. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memiliki beberapa karakter, di antaranya pendidikan inklusif harus ramah dan hangat sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para peserta didik yang memiliki perbedaan latar belakang atau kondisi. Pendidikan dan tenaga didik memiliki latar belakang serta kemampuan yang berbeda. Dalam prakteknya, pendidikan inklusif semestinya memperlakukan tempat duduk yang bervariasi agar bisa saling membaur satu sama lain. Pendidikan inklusif di Indonesia yaitu diatur tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berisi mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang pelindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan program pendidikan, wajib minimal 9 tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, adapun tipe-tipe daripada pendidikan inklusif yaitu 1. Visual, yang kedua aural, atau ada juga read atau write, dan kinestetik. Pahami macam-macam gaya belajar termasuk visual, auditory, reading, dan kinestetik. Nah, jadi pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang menyamaratakan antara siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa yang tidak berkebutuhan khusus, tanpa melihat latar belakang siswa tersebut. Nah, siswa yang berkebutuhan khusus itu namun perlu ada guru penampil untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.